Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Bu Ria, sehat? Ya, Pak. Baik, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan latihan coaching. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dedi. Nanti saya akan melakukan sebagai pengamat, kemudian Ibu Dwi sebagai coach, selanjutnya Bu Ria menjadi coaching. Sebelum melakukan praktik coaching ini, saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan tanyakan kepada Ibu Dwi sebagai coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Yang pertama yang ingin saya amati adalah alur ceritanya pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak ada kegiatan yang dilakukan kali ini. Yang kedua, saya ingin menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dwi sebagai coach. Nah, demikian rubrik penilaian kali ini dari saya selaku sebagai pengamat. Jika boleh tahu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Dwi kembangkan pada tahap coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari 3 pertanyaan itu, mana yang secara spesifik ingin Ibu Dwi observasi? Dari 3 kompetensi tadi, saya ambil satu yang secara spesifik ingin saya observasi, Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke. Apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ibu ingin dapatkan apa dari Ibu Ria nantinya? Harapan saya sebagai coach bisa membantu Ibu Ria sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan kemudian yang kedua bisa memunculkan ide-ide baru. Oke, baik Bu Dwi, ini sudah saya catat. Ada 2 hal nantinya yang ingin Ibu Dwi harapkan sebagai coach nantinya dari Bu Ria. Yang pertama yaitu Ibu Ria nanti bisa menemukan solusi dan bisa menemukan ide-ide baru. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dwi sebagai coach untuk melakukan tahapan coachingnya kepada Ibu Ria. Saya persilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Ibu Ria. Ya, Ibu. Makasih ya, Ibu Dewi. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu Dewi. Baik, Ibu Ria. Apa nih yang mau Ibu ceritakan, Bu? Begini, Bu Dewi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang terantusias dalam menerima pelajaran dari saya. Kemudian selain itu jumlah murid-murid saya juga mengerjakan tugas itu bisa dikatakan hanya 50%, Bu Dwi. Jadi menurut Ibu Ria, apa yang Ibu harapkan dari obrolan hari ini, Bu? Ya, saya berharap sih, Bu Dwi, solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar, Bu.
Baik, jika seperti itu, menurut Ibu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Ya, kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebab murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton atau saya dominan untuk berbicara. Kemudian bercerita di depan murid-murid, saya juga tidak memberi kesempatan mungkin ya kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Bu. Apa saja yang membuat indikator yang membuat murid Ibu Ria nanti bisa antusias di dalam pembelajaran di kelas, Bu? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan ya Bu ya pembelajaran asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu ini. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat pembelajaran tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya sih Bu Dwi, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian mungkin begini Bu Dwi, ada ice breaking-nya atau games-nya mungkin ya, supaya pembelajaran itu lebih menarik kali ya Bu Dwi. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang pusat pada murid, kemudian ada ice breaking-nya, ada game-nya gitu ya Bu ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa penyebabnya sehingga murid itu merasa kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Mungkin kemungkinan itu karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kali ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas? Ya, kalau saya biasanya cuma menggunakan buku paket yang biasa itu di buku paket sosiologi, kemudian modul itu. Adakah sumber belajar lain misalnya yang Ibu gunakan selain buku paket atau modul, Bu? Saya pikir sih banyak sebenarnya ya Bu Delia, sumber belajar lain seperti ke YouTube, kemudian artikel, mungkin internet juga. Kemudian menggunakan aplikasi apa, kan banyak itu sekarang Bu Dwi, kemungkinan ya. Betul sekali Bu Ria. Jadi saya yakin sekali jika Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas. Jadi sekarang apa rencana Ibu Ria untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, rencana saya itu paling yang pertama itu Bu Dwi, ya merancang pembelajaran mungkin yang mengasihkan dengan menggunakan sumber pembelajaran yang beragam, mungkin dari seperti di video pembelajaran. Kemudian yang kedua mungkin saya akan tidak memberikan tugas terlalu banyak kali ya Bu Dewi. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan apa minat dan bakat anak kali ya. Kemudian apalagi ya, kemarin itu saya sudah belajar itu pembelajaran berdiferensiasi, bisa juga itu ya Bu Delia yang memuat KSE. Ya itu mungkin bisa itu supaya anak saya itu tidak terkesan dipaksa, karena menurut dia ada kebutuhan minat dan belajarnya di sana. Dalam mengerjakan tugas mereka itu merasa senang kali ya Bu Delia. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Ya, mudah-mudahan berhasil, Bu. Apa komitmen Ibu Ria terhadap rencana Ibu ini, Bu? Ya,
Ya, komitmen saya itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan mungkin ya Ibu Dwi, menggunakan banyak sumber belajar dan mengeksplorasi materi sehingga murid saya menjalankan merdeka belajar, dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur kemudian saya serahkan pemilihan sumber belajar ya sesuai kebutuhan dari murid saya kalian gitu ya. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Ria ya. Saya mendukung Bu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih ya Ibu Dewi ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih atas praktik coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Dwi dan Bu Ria. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Ibu Dwi selaku coach. Tapi sebelum itu saya akan mengadakan evaluasi dari perjalanan praktik coaching kita ini tadi. Secara garis besar, untuk tadi sudah nampak semuanya. Di checklist saya menemukan sudah tercentang, ya sudah tercentang semua, mulai dari tujuan coach sudah ada bertanya tentang tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksi juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawab sudah tampak. Untuk Alutirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal, Ibu Dwi mengatakan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya, tadi juga sudah tampak sekali. Ibu Dwi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi ataupun potensi dari Ibu Ria dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan dari saya untuk Ibu Dwi, apa yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi? Apa indikator yang tampak dari Ibu Ria tadi, pengembangan yang ingin dicapainya, yang diinginkan? Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi indikator yang tampak tadi adalah ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya itu pertanyaan yang berbobot. Harapan saya Ibu Ria bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Ibu Ria juga bisa memunculkan ide-ide baru, fresh dan segar untuk pengembangan kegiatan belajar di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide-ide baru, salah satunya adalah Ibu Ria ada merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Oke, Ibu Dwi tadi kan sudah melakukan coaching, sudah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang coach, ya Bu? Tadi Ibu Dwi juga sudah mengembangkan kompetensinya sebagai seorang coach, yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kompetensi coaching selanjutnya, misalnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman praktik coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh juga mudah-mudahan bisa saya lakukan dengan lebih baik lagi. Yang jelas mudah-mudahan juga pertanyaan yang berbobot ini bisa saya lebih kembangkan lagi. Oke, baik Ibu. Terima kasih, mungkin waktunya juga sudah cukup. Saya juga mengucapkan terima kasih atas praktik coachingnya hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Dwi yang sudah berhasil menjadi seorang coach. Kemudian Ibu Ria sudah berhasil menjadi seorang coach. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman semuanya, Pak Dedi dan Ibu Dwi. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan latihan coaching. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu saya sendiri, Ria Guspita, itu sebagai pengamat. Dan Ibu Dwi sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach. Sebelum melakukan praktik coaching, saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada Pak Dedi sebagai coach berkenaan dengan kompetensi sebagai coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Ya Pak, yang pertama ingin saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nantinya akan tampak pada kegiatan yang dilakukan kali ini. Yang kedua, saya ingin menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Dedi sebagai coach. Nah, demikian rubrik penilaian kali ini. Saya selaku sebagai pengamat, jika boleh tahu Pak Dedi sebagai coaching, apa yang ingin dikembangkan Pak? Baik Bu Lia, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan ya? Nah, 3 pertanyaan itu mana secara spesifik yang ingin diobservasi sama Pak Dedi? Jadi dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya akan ambil satu yang secara spesifik ingin saya observasi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke. Pada indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu Bapak ingin yang dicapai atau yang Pak Dedi inginkan? Baik Bu, sebagai seorang coach, jadi pada saat ini saya ingin membantu Bu Dwi sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dwi hadapi saat ini, dan yang kedua, saya itu bisa memunculkan ide-ide baru. Ya, baik Pak Dedi. Ini sudah saya catat ya Pak ya. Ada 2 hal nantinya yang ingin Pak Dedi harapkan sebagai coach ya, yang nantinya Ibu Dwi sebagai coach bisa menemukan solusi dan bisa menemukan ide-ide baru. Oke, waktu selanjutnya saya silakan kepada Ibu Dwi sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Dwi, bagaimana kabarnya? Ya Pak, selamat siang menjelang sore Pak. Terima kasih Bu Dwi sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Ya Pak, sama-sama. Baik, kita akan mulai coaching sebentar lagi. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini? Baik Pak, pada kesempatan kali ini itu saya ingin membicarakan masalah kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Saya kan sebagai guru fisika itu merasa bingung
jika ingin mengajarkan materi tentang konsep kelistrikan. Karena saya kan jelas tidak mungkin ya Pak mengajak anak untuk megang terminal gitu, megang colokan kayak gitu kan. Tidak mungkin mengajak anak bermain dengan listrik. Dan saya juga sedang ada kendala, alat praktikum di sekolah tentang listrik itu juga sedang tidak berfungsi Pak. Jadi saya sedang bingung. Jadi Ibu sekarang sebagai guru fisika, kemudian merasa bingung bagaimana menjelaskan tentang konsep kelistrikan. Iya Pak, betul sekali. Karena ini percakapannya sangat singkat, Bu Dwi, apa yang Ibu dapatkan nanti di akhir percakapan ini? Yang saya inginkan itu bagaimana siswa saya bisa memahami konsep kelistrikan, belajar tentang fenomena kelistrikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa saya tentunya yang lebih penting itu Pak bisa melakukan percobaan yang berhubungan dengan hukum-hukum kelistrikan tanpa ada bahayanya kayak gitu. Iya. Baik, jadi percobaan yang berhubungan dengan hukum-hukum kelistrikan. Iya Pak, betul sekali Pak. Ya, jadi menurut Ibu, praktikum tentang percobaan kelistrikan itu harapan Ibu, siswa Ibu bisa melihat gerakan elektron dan melihat aliran arus listrik. Jadi kegiatan praktikum yang ingin saya harapkan siswa saya lakukan yaitu yang jelas tidak membahayakan itu Pak. Kemudian tidak membuat siswa takut, tidak membuat siswa takut kesetrum, terus tidak ada konsleting listrik, tidak menyebabkan kebakaran atau bahkan ledakan. Terus siswa saya itu bisa mengamati konsep-konsep listrika yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat, kayak itu seperti pergerakan elektron, pergerakan arus listrik, seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi Ibu ingin melaksanakan praktikum, kemudian siswa Ibu nanti bisa melihat gerakan elektron dan melihat aliran arus listrik. Iya Pak, betul sekali. Ya, jika siswa selama ini melakukan kegiatan praktikum, kemudian belum bisa melihat gerakan elektron dan melihat aliran arus listrik, penyebabnya apa ya? Mungkin ya penyebabnya karena siswa melakukan praktikum secara konvensional gitu kali ya Pak ya, jadi tradisional. Jadi harapan saya sih siswa itu melakukan kegiatan praktikum seperti praktikum virtual. Jadi siswa bisa melihat gerakan elektron, bisa melihat aliran arus listrik dengan mereka bisa melihat langsung. Jadi semacam apa ya Pak, praktikum dunia maya gitu. Jadi tidak berbahaya, tidak ada kesetrum, tidak ada ledakan. Ya itu yang saya mau Pak. Baik. Jadi kalau sekarang misalnya Ibu itu tidak melakukan hal ini, tidak mengajak siswa untuk melakukan praktikum virtual, bagaimana hasil belajar siswa Ibu nantinya? Ya, kalau saya seperti ini terus melakukan praktikum konvensional, ya jelas siswa saya gaptek. Siswa saya itu gagap teknologi dan tidak mengenal teknologi, dan karena biasanya melakukan praktikumnya hanya konvensional saja, gitu Pak. Oh, baik. Jadi Ibu tuh maunya bagaimana? Jangan sampai hal itu terjadi. Idealnya bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sehingga siswa itu dapat melakukan percobaan. Seperti apa? Idealnya itu saya ingin mengajak siswa menghadap praktikumnya itu di depan komputer, ada di lab komputer, yaitu menggunakan platform-platform yang sudah pemerintah sediakan, itu seperti platform kayak laboratorium maya kayak gitu Pak. Jadi praktikumnya nanti di komputer. Baik. Jadi itu Ibu ingin mengajak siswa ke laboratorium komputer, kemudian untuk melakukan praktikum fisika menggunakan
lab Maya, laboratorium Iya. Maya. Iya Pak, ya. Ya. Jadi kalau sekarang ini, jika situasinya seperti itu, apa yang ingin Ibu berikan dengan siswa Ibu supaya siswa Ibu dapat melakukan praktikum? Jadi saya itu tentunya ingin memberikan kepada siswa sejenis LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti akan digunakan oleh siswa sebagai panduan dalam melakukan praktikum. Dan dalam LKPD itu juga nanti saya memberikan tugas tentang rangkaian-rangkaian apa saja yang harus mereka kerjakan. Jadi ada dua yang ingin Ibu berikan kepada siswa tadi. Yang pertama adalah LKPD, kemudian tugas untuk membuat rangkuman. Ada lagi nggak yang akan Ibu lakukan? Sejauh ini itu dulu Pak, dua itu dulu. Itu dulu. Jadi dalam waktu dekat ini materi apa tentang kelistrikan ini dengan tema apa? Dan Ibu ingin melakukan apa menggunakan laboratorium Maya nanti? Saya dalam minggu depan ini dalam materi kelistrikan akan masuk tentang tema materi listrik, arus alah, dan rangkaian arus bolak-balik. Oh, baik. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan itu? Mungkin karena anak saya masih gaptek ya Pak ya dalam mengoperasikan komputer, saya akan minta bantuan dengan petugas lab kali ya Pak untuk menghidupkan dan mengoperasikan komputernya. Baik, jadi Ibu Dwi nanti akan berkolaborasi dengan petugas lab komputer? Iya Pak, ya. Waduh, waktunya sudah hampir habis ini Bu Dwi. Jadi di titik ini apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan kan, yang pertama saya bingung ya Pak ya bagaimana yang selama ini hambatan saya itu gimana siswa tahu tentang belajar listrik, konsep-konsep listrik tanpa bahaya, tanpa terjadi konsletting, tanpa kesetrum kayak gitu kan, karena hal itu kan sepertinya mustahil dilakukan, tapi ternyata seperti mendapatkan pencerahan bahwa siswa saya itu bisa melakukan praktikum menggunakan laboratorium Maya. Jadi siswa itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat seperti pergerakan elektron, terus aliran-aliran muatan listrik gitu Pak. Jadi untuk belajar di lab Maya, kapan Ibu akan mengerjakan itu? Kan sepertinya saya akan mengerjakan itu kan saya harus meminta izin dulu gitu ya Pak ya. Mungkin 2 hari sebelum hari H saya masuk ke kelas itu, saya dan petugas lab akan melakukan cek komputer dulu Pak. Baik, artinya 2 hari sebelum hari H ya? Baik, ya, terima Pak. kasih Ibu. Nanti seminggu lagi saya akan bertanya kembali tentang hal ini. Apa dampaknya, apa perkembangannya, apa hasilnya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Bu Dwi atas waktunya, atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan coaching yang dilakukan Pak Dedi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Pak Dedi selaku coach. Tapi sebelum itu saya akan mengadakan evaluasi perjalanan praktik coaching tadi. Secara garis besar, alur dari Tirta pada praktek coaching tadi sudah nampak ya, sudah terlihat semuanya. Nah, di sini saya sudah me-checklist semuanya, sudah tercentang dari mulai tujuan, coach sudah bertanya tentang tujuan yang dia capai, kemudian untuk sudah tampak indikator permasalahan, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, kemudian yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah terlihat untuk alur kita semuanya dalam percakapan coach sebagai yang mana di sini Ibu Dwi dan coach itu sudah tercapai alur titanya.
Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Dedi mengatakan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali ya Pak Dedi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi ataupun potensi dari Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Dedi, apa yang menjadi gimana ya indikator ketercapaian kompetensi, apa indikator yang tampak tadi saat pengembangan yang diinginkan Pak Dedi? Terima kasih Bu Ria. Jadi indikator yang tampak adalah tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya itu pertanyaan yang berbobot. Jadi harapannya agar nantinya Bu Dwi itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Kemudian Bu Dwi juga bisa memunculkan ide-ide baru, fresh dan segar untuk pengembangan kegiatan belajar di sekolah. Tadi sudah tampak ada beberapa ide-ide baru. Salah satunya adalah Bu Dwi tadi akan membuat solusi untuk mengajak siswanya praktikum secara virtual. Itu menggunakan Lab Maya. Nah, Pak Dedi tadi sudah melakukan namanya praktik coaching ya Pak ya. Sudah tahu bagaimana rasanya menjadi coach ya Pak ya. Tadi Pak Dedi sudah mengembangkan yang namanya kompetensi sebagai coach ya, yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi coaching selanjutnya, misalnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan berdasarkan praktek coaching yang Bapak lakukan tadi, Pak. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kehadiran penuh juga mudah-mudahan bisa saya lakukan lebih baik lagi, dan yang jelas mudah-mudahan pertanyaan berbobot ini bisa lebih dikembangkan lagi untuk ke depannya. Oke, baiklah Pak Dedi. Terima kasih ya Pak Dedi. Mungkin waktunya sudah cukup ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas praktik coaching hari ini. Saya juga mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pak Dedi dan Ibu Dwi dengan mengakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-temanku semuanya yang sedang berbahagia, Pak Dedi dan Ibu Ria. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan latihan coaching. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Dwi sebagai pengamat, kemudian Ibu Ria sebagai coach, dan Pak Dedi sebagai coachee. Sebelum melakukan praktik coaching, saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan dulu kepada Ibu Ria sebagai coach berkenaan dengan kompetensinya sebagai seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan Ibu. Yang pertama tadi saya ingin mengamati adalah alur Tirta pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan kali ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ria sebagai coach.
Nah, demikianlah rubrik penilaian kali ini dari saya selaku pengamat. Jika boleh tahu Ibu Ria, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu? Baik, terima kasih Ibu Dwi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu Dwi. Baik, Bu. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, ya, Bu. Nah, dari 3 pertanyaan itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Ya, dari 3 kompetensi tadi, saya ambil satu yang secara spesifik ya Ibu, ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Jika seperti itu, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu ingin capai, Bu, atau yang Ibu Ria inginkan? Harapan saya sebagai coach ya Bu, bisa membuat Pak Dedi sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini dan bisa memunculkan ide-ide baru. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ria sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini Pak. Sama-sama, Bu Ria. Kita coaching sebentar ini ya Pak ya. Apa yang Bapak ingin bicarakan pada kesempatan ini Pak? Saya itu ingin membicarakan masalah murid saya. Sebagai seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya itu sering menemukan murid saya yang masih melakukan pelanggaran itu di sekolah, sehingga ini agak mengganggu konsentrasi saya. Saya bingung bagaimana caranya agar murid-murid tersebut tidak kembali melanggar peraturan. Itu yang saya bingungkan itu, Bu. Oh oke. Jadi Bapak sekarang sebagai wakil kesiswaan ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Dan merasa bingung ya bagaimana cara supaya membuat murid Bapak tidak lagi melakukan namanya pelanggaran tata tertib sekolah ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Ini karena percakapannya singkat ya Pak, apa yang Bapak inginkan dapatkan dari hasil percakapan ini Pak? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adalah agar supaya murid saya itu tidak lagi melakukan berbagai pelanggaran, kemudian murid saya itu menjadi tertib dan menjadi sekolah ini nanti akan menjadi aman, nyaman, dan tentunya berpihak kepada murid tanpa merasa terbebani. Oh oke, Bapak ingin ya murid Bapak tidak lagi melakukan pelanggaran ya Pak, dan murid Bapak menjadi tertib, kemudian menjaga sekolah yang aman, nyaman, yang berpihak pada murid tanpa merasa terbebani ya Pak ya. Oh. Ya betul Bu. Iya. Nah di sini kriteria Ya murid, betul Bu. Murid apa yang tertib seperti apa yang Bapak menunjukkan sikap seperti apa yang Bapak mau? Ya menurut saya kriteria murid yang tertib itu adalah murid yang patuh terhadap peraturan sehingga menjadi sekolah yang nyaman, aman, kemudian bisa berpihak kepada murid. Oh, jadi menurut Bapak murid yang tertib adalah murid yang patuh, disiplin, kemudian tertib, sehingga menjadi sekolah itu nyaman dan aman, tapi berpihak pada murid. Iya betul sekali Bu. Oh ya, jika belum bisa tertib dan patuh,
ngomong-ngomong itu apa sih Pak penyebabnya anak itu tidak tertib dan patuh terhadap peraturan? Apa penyebabnya ya Pak kira-kira? Penyebabnya itu Ibu bisa jadi mungkin karena peraturan atau tata tertib di sekolah itu dibuat masih sepihak, sehingga membuat murid saya itu masih merasa terbebani. Kemudian juga mereka merasa kebebasannya itu dikekang atau dibatasi. Oh, kalau sekarang misalnya kejadian ini diteruskan secara terus-menerus, bagaimana ya Pak menurut Pak Dedi dengan kondisi murid di sekolah Bapak? Misalkan ini diteruskan terus-menerus, sepertinya akan terlihat semakin sulit, Bu. Kemudian sekolah juga semakin tidak kondusif. Oh, jadi Bapak pengen bagaimana jangan sampai itu terjadi. Idealnya di sini bagaimana apa yang diinginkan murid itu bersikap seperti apa, Bapak? Idealnya menurut saya itu siswa nanti, murid nanti bisa, saya itu bisa memberikan suasana sekolah yang kondusif, kemudian murid-murid saya nanti patuh dan tertib dengan peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, oke. Jadi Bapak ingin bisa memberi suasana sekolah yang kondusif dan murid patuh, tertib dengan peraturan tata tertib di sekolah. Ya, seperti itu, Bu. Ya Pak, kalau sekarang jika situasi seperti itu, apa yang ingin diberikan dengan murid sehingga suasana sekolah yang kondusif dan murid patuh, tertib dengan peraturan tertib di sekolah ya Pak? Saya akan berkomunikasi dan meminta izin dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas dan murid untuk mulai membuat keyakinan kelas dan berlanjut ke keyakinan sekolah, sehingga murid yang masih melanggar tadi dapat menyadari dari dalam, bukan dari luar lagi, apa yang harus dilakukan dan mengetahui apakah mereka dapatkan dari melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, jadi Bapak akan berkomunikasi dan meminta izin dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas serta murid untuk memulai membuat yang namanya keyakinan kelas ya Pak, dan berlanjut ke keyakinan sekolah. Sehingga murid dapat menyadari dari dalam apa yang harus dia lakukan, mengetahui apa yang mereka dapat jika keyakinan tersebut mereka langgar. Ada lagi tidak Pak yang harus dilakukan sama Bapak? Sejauh ini sepertinya itu dulu, Bu. Dalam waktu dekat ini apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan berkomunikasi, kemudian meminta izin dengan kepala sekolah, dan secepat mungkin berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas dan murid untuk mulai membuat keyakinan kelas dan berlanjut ke keyakinan sekolah. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan kegiatan ini? Saya akan meminta izin, kemudian meminta bantuan kepada kepala sekolah, wakil kurikulum, kemudian guru BK, para wali kelas, kemudian juga mungkin perwakilan siswa melalui pengurus OSIS. Waduh, waktunya sudah hampir habis nih Pak. Di titik ini apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita selama ini? Jadi yang saya dapatkan di percakapan kita selama ini, saya itu memiliki masalah karena masih banyaknya siswa yang melanggar, siswa yang belum patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Tapi dari pembicaraan kita tadi, saya dapat menyimpulkan ada solusi yang bisa didapat. Yang saya akan mencoba meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian berkolaborasi bersama para wali kelas
guru BK bersama dengan siswa untuk memulai di awal, yaitu membuat keyakinan kelas. Setelah itu nanti akan berlanjut ke keyakinan sekolah, sehingga siswa tersebut nanti tidak terbebani lagi terhadap peraturan, tapi mereka meyakini, menyadari dari dalam apa sih yang diharapkan dari peraturan tersebut. Nah, di sini kapan Bapak mengerjakan itu? Secepatnya, Bu. Secepatnya mungkin dalam minggu depan akan mulai saya laksanakan. Oh, baik. Berarti secepatnya ya, Pak ya? Berarti dalam Ya, minggu-minggu ya. depan ini ya, Pak ya? Iya, Bu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas praktik coachingnya yang dilakukan oleh Ibu Ria dan Pak Dedi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Ibu Ria selaku coach. Tapi sebelum itu saya akan mengadakan evaluasi dari perjalanan praktek coaching tadi. Secara garis besar untuk alur Tirta pada praktek coaching tadi sudah nampak semuanya. Di checklist saya semuanya sudah tercentang. Dari mulai tujuan, coach sudah bertanya tentang tujuan yang ingin dicapai, itu sudah nampak. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi untuk alur Tirta itu semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi, di awal Ibu Ria mengatakan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali Ibu Ria sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi ataupun potensi dari Pak Dedi dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu Ria, apa yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi? Apa indikator yang tampak tadi, Bu, dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ya, terima kasih Ibu Dwi. Indikator yang tampak adalah tadi beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan yang berbobot. Dengan harapan Pak Dedi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Pak Dedi juga bisa memunculkan ide-ide baru, fresh dan segar untuk mengembangkan kegiatan belajar di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide baru. Salah satunya adalah membuat yang namanya keyakinan kelas sampai pada keyakinan sekolah. Nah, Ibu Ria, tadi kan sudah melakukan praktik coaching. Sudah tahu ya Bu bagaimana rasanya menjadi coach. Tadi Ibu Ria juga sudah mengembangkan kompetensinya sebagai coach, yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kompetensi selanjutnya misalnya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman praktik coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya, baik Ibu Dwi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kehadiran penuh. Juga mudah-mudahan bisa saya lakukan lebih baik dan jelas. Dan kemudian ada satu lagi pertanyaan yang berbobot yang bisa saya kembangkan lagi, Bu Dwi. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih atas praktik coachingnya hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Dedi dan Ibu Ria. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.